Oke, statusnya di sini. Ya, ini yang kalau misalnya diperiksa, dilihatin leher rahimnya atau servisnya nih, seperti ini tampilannya kayak donat pink. Ya, oke, next. Ya, nih, kalau misalnya yang normal, dia cantik nih, bulat. Nah, tapi kalau misalnya yang udah cancer, lihat deh, dari yang bulat utuh jadinya berkembang nih, jadi acak aduk gitu. Oke, ya, next. Nah, ini kan tadi udah lihat nih yang bagus. Nah, itu tuh yang bentuknya cancer tuh seperti itu. Ya, kayak kalau kita istilahnya kayak bunga kol, kayak dan dia biasanya memang mudah berdarah. Nah, kalau seperti ini biasanya ketemu itu udah stadium lanjut biasanya gitu. Oke, next. Ya, penyebabnya tadi udah saya sampaikan ya, HPV ya. Oke, next. Ya, jadi jadi HPV sendiri itu ada tipe-tipenya gitu. Jadi kayak seperti kita kan perempuan semua nih, tapi kan namanya macam-macam ya. Ada yang namanya tadi siapa namanya? Ada yang namanya Ani, ada yang namanya Siti, kayak gitu kan. Nah, sama HPV itu juga berbagai macam. Ada tipenya. Ada yang tipenya klasifikasi yang rendah, ada yang tipenya resiko tinggi namanya. Nah, yang menyebabkan kanker cervix itu yang tipe resikonya tinggi. Jadi biasanya itu tipe yang 16, 18. Nah, sisanya nih yang nggak usah dihafalin. Ini nggak keluar waktu kerja nanti, nggak ada ujian. Kita nggak ada ujian, ya, nggak ada ujian ya, tenang aja. Oke, nah ini jenis tipe-tipenya seperti itu. Bagaimana dia bisa menimbulkan kanker cervix? Tentu harus memang kontak. Beda nih, kita masih ingat ya masa-masa COVID itu kan kita nggak bisa bilang airborne juga. Jadi biasa dengan ini ya, dengan ada kontak lendir atau apa kayak gitu ya. Nah, sama kalau HPV itu memang harus ada kontak di daerah yang tersembunyi tersebut. Jadi memang biasanya sangat berkaitan dengan kontak seksual gitu. Oke, jadi kontaknya tuh di leher rahim itu tersebut. Ya, next. Nah, faktor resikonya itu apa? Faktor resiko itu bukan penyebab pasti ya. Penyebab pasti itu yang tadi, virus. Oke, tapi faktor resiko itu adalah yang bisa meningkatkan angka kejadian kanker cervixnya tersebut. Biasanya sih berkaitan dengan kekebalan tubuhnya itu yang agak rendah, kayak gitu. Jadi memang harus jaga. Jadi nih aktivitas seksual di usia muda, ya. Jadi masih ingat nggak masa-masa ketika sebelum menstruasi? Jadi biasa itu kan ketika kita udah lancar nih, biasanya kan suka ada lendir-lendir apa kayak gitu kan? Ya ada tahu nih, udah tahu oh ini saya lagi masa subur, oh ini saya lagi mau haid nih kayak gitu. Nah sebenarnya siklus menstruasi yang terjadi itu juga dan lendir serviks yang dihasilkan itu juga ada sistem pasukannya tuh di dalam situ gitu. Nah pada saat usia muda di bawah 19 tahun itu sistemnya itu di yang daerah leher rahim itu belum mateng. Makanya kalau misalnya ada kontak, ada luka di situ, biasanya akan lebih rentan ibaratnya. Jadi ibarat nih anak kecil diserang sama preman, ya kalah dong anak kecilnya gitu. Tapi kalau orang dewasa ketemu sama preman masih bisa ngelawan, ya kurang lebih seperti itu ya analoginya ya. Oke, terus nah partner seksual multiple, ya tentu saja balik lagi kita seksual kontak yang kontak seksual. Jadi kalau misalkan ada beberapa, maksudnya mohon maaf kalau bisa lebih dari satu, kita nggak tahu nih partnernya itu apakah betul-betul hanya dengan kita atau ada juga ke tempat lain. Nah itu yang makanya dinamakan kontak seksual multiple kayak gitu ya. Kemudian juga merokok ya, merokok itu lebih berkaitan memang juga sistem kekebalan tubuh. Kemudian nih kan kuncinya lagi daya tahan tubuh yang menurun. Kemudian juga hygiene ya harus dijaga. Kemudian biasanya juga berkaitan juga dengan usia mens yang lebih muda bisa juga. Next. Nah, gejala-gejalanya itu apa? Biasanya ini yang saya sampaikan ini sebenarnya biasa dia udah berupa cancer. Jadi kalau lesi masih sebelum terjadi cancer, tadi saya bilang lesi prakanker itu biasanya memang tidak ada keluhan gitu. Jadi apa sih yang terjadi? Biasanya perdarahan di luar siklus menstruasi, ya. Kemudian juga perdarahan setelah berhubungan seksual. Kemudian juga ada keputihan yang banyak dan berbau. Tadi masih ingat nggak gambar kanker cervix itu kan ada yang putih-putih kayak bunga kol tadi saya bilang. Nah itu ada putih-putih. Nah itu adalah jaringan matinya. Nah itu yang bisa menimbulkan keputihan yang banyak dan berbau. Gitu. Oke. Kemudian juga nyeri panggul. Ya, next. Nah,
kenapa kita sampaikan 35 sampai 45 tahun sih sebenarnya yang ayo kita screening kayak gitu. Karena sebenarnya ya dari awal kontak misalnya nih positif ada infeksi HPV di servisnya, sebenarnya 90% itu akan sembuh sendiri gitu. Tapi 10%-nya itu yang akan berkembang menjadi kanker serviks. Nah, 10% yang berkembang menjadi kanker serviks itu juga tidak dalam semalam. Bukan kayak Candi Borobudur, bukan kayak Candi apa sih? Prambanan ya, Roro Jonggrang. Nah, bukan semalam langsung jadi, besoknya kanker serviks, hari ini kontak, besoknya kanker serviks. Enggak, dia butuh waktu puluhan tahun sebenarnya. Jadi sebenarnya kita punya banyak waktu nih untuk kita tangkep, ya, untuk ditangkap sebelum menjadi kanker serviksnya. Yang dilihat nih, pertama kan dia dari yang normal, kemudian mulai nih ini itu namanya lesi prakanker. Nah, ini yang gunanya deteksi dini itu di sini, dan biasanya tapi justru yang di daerah sini ini yang tidak ada gejala kayak gitu. Oke. Nah, setelah di atas 17 tahun baru tuh biasanya berkembang menjadi kanker serviks. Oke, next. Oke, break dulu. Ya, break dulu ya. Ini masih pada ngikutin apa kagak nih? Ya, next. Tes dulu. Gambar pertama apa? Siapa yang bisa jawab? Apa? Hah? Apa? Ayam. Bayam, betul. Mbak dari mana? Oh, Ponorogo. Daun bayam bikin sayur bening ya. Oke, nanti hadiahnya minta sama panitia ya. Yang kedua apa nih? Yang kedua apa? Apa? Wah, dari Cirebon ya? Bukan, salah apa nih? Apa? Bukan, salah. Nah, pinter nih dari Ponorogo nih, udang rebus. Bu, ini apa Bu? Masa bon? Udang ini ini apa nih? Bus. Kok bon sih? Bon dari mana nih? Ini dari rebus. Jadi rebus, udang rebus ya, bukan udang rebon dari Cirebon ya. Aduh, oke. Udah, berarti ini masih pada seger nih, masih pada bisa ikutin. Lanjut. Saya belum sampai ke ini nih, Kak. Nah, oke. Ini yang kita dari tadi nyebut IFA itu apa sih? IFA itu adalah singkatan. Enggak, bercanda. IFA itu adalah infeksi visual dengan asam asetat, ya. Itu sangat mudah sekali pemeriksaannya dan bahannya juga sangat murah. Yuk, next. Oke. Siapa yang suka makan bakso di sini? Hampir semuanya. Gak apa-apa, bisa cuma nanya. Sebenarnya mau nanya sih, ada bakso nggak di sini gitu. Boleh Bu, harusnya kan biasa gampang ya bikinnya ya bakso ya. Biasa dari mana sih bakso tuh warna? Oh iya. Nah, enggak, ini apa sih kaitannya sama bakso? Kaitannya sama cuka. Asam asetat itu adalah cuka. Jadi kalau yang makan bakso nih yang kasih cuka, itu yang dipakai buat periksa, ya. Jadi konsentrasinya disesuaikan 3-5%. Kemudian kita lihat nih buat apa namanya? Nih, ini ditotol nih, ini di serviks tadi ditotol. Oke, ditotol ke daerah sini. Kalau misalnya ada yang positif jadi putih-putih di sini, nah ini yang kita katakan IFA-nya positif. Sangat gampang kan? Tapi jangan pakai cuka bermercukanya, itu harus diencerin, ya. Oke, next. Nah ini nih, ya inilah apa namanya, kalau yang aslinya itu 20%, sedangkan kita cuma butuh 3-5%, itu mesti diencerin. Jadi edukasinya jangan sampai salah juga ya. Oh, ini ada cerita nih dari dokter di Hong Kong, katanya suruh periksa pakai asam cuka, terus di rumah siapa tetangganya siram sendiri pakai asam cuka. Waduh, saya nggak tanggung jawab ya, udah saya bilang nih harus diencerin dulu. Oke, next. Dan diperiksa oleh tenaga yang sudah ahli, ya. Nah, ini kurang lebih nih, kalau misalnya 5% ya 1/4 ya. Kalau misalnya 3, 1+7 gitu. Oke, next. Ya, langkah-langkah ya ya kita mau periksa, tentu pas lihat ada kecurigaan kanker apa enggak, terus jaringannya yang merah itu ada tampakan lihat, kemudian kita IFA, tinggal dilihat positif atau negatif. That's it, selesai. Next. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan dokumentasi. Oke, next. Ya, ini hasil yang contoh yang positif nih. Kelihatan nggak ya? Nih, ini yang normal nih sebelum ditotol ya. Nah, ini begitu ditotol menyala putihnya, bukan menyala merahnya ya, menyala putihnya.
Gitu, ini yang hasilnya positif. Biasanya kalau misalnya di puskesmas atau bagaimana bisa kita langsung cryo. Oke, next. Ini Pap Smear tadi saya lihat salah satu program kerja peduli saya itu kan ada Pap Smear bersubsidi ya. Nah, jadi memang Pap Smear juga termasuk deteksi dini yang perlu dilakukan juga untuk mencegah kanker serviks kayak gitu. Jadi kalau ini kita butuh lab ya, jadi sampelnya dikirim ke lab, nanti lab yang baca hasilnya bagaimana gitu. Tapi kalau misalnya IVA kita bisa langsung nih, begitu diperiksa langsung positif atau negatif kayak gitu. Oke? Next. Kalau IVA sebenarnya, kenapa sih? Kalau vaksin itu ada syaratnya. Kalau IVA hampir nggak ada sih syaratnya, kecuali mungkin lagi hamil. Oke? Lagi hamil pun sebenarnya bisa kita periksa, tapi kadang hasilnya itu tidak begitu bisa kita percaya sebenarnya. Kayak gitu. Nah, kalau vaksin itu ada syaratnya. Yang pertama ya tidak sedang haid. Karena apa? Karena vaksin itu kita mengambil sel yang paling luar. Jadi yang udah terlepas kayak gitu. Jadi kalau misalnya lagi haid, bayangkan nanti yang keambil adalah darah, bukan sel yang mau kita periksa gitu. Terus juga tentunya tidak, ini sebenarnya prinsipnya sama, yang 2, 3, 4 adalah tidak pernah